Jadi sekolah ini benar-benar sebagai media untuk belajar hidup, belajar memperbaiki diri, belajar memompa semangat, belajar mempunyai harapan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaru, jumpa lagi dengan saya Azimatun Nikmah. Inilah podcast Mansaru. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Sobat Mansaru, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yakni dari Kasih Guru di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yakni dengan Bapak Suprat. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah sehat, sehat Pak ya, alhamdulillah. Untuk Bapak Suprat, ini kan Kasih Guru di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bagaimana Pak? Maksudnya ada nggak sih Pak? Sekarang kan masa pandemi Pak ya. Untuk kendala-kendala yang dihadapi atau bagaimana? Bagaimana Pak ini? Ada efeknya nggak sih Pak di masa pandemi seperti ini? Oh iya, tapi sebelum menjawab itu, ada yang ingin saya kenalkan kepada sampean itu. Oh iya. Ya, sebagai tugas Kasih Guru di Jawa Timur itu ada 3. Oh iya. Yang pertama itu tugasnya adalah meningkatkan kualifikasi guru. Bagaimana guru itu yang belum S1 jadi S1, yang S1 bisa meningkat menjadi S2, yang S2 bisa meningkat menjadi S3. Oh, seperti itu. Yang kedua, meningkatkan kompetensi, kapasitas dari guru-guru yang ada di madrasah itu. Jadi bagaimana dia memenuhi standar profesionalisme dengan PPG, sertifikasi. Semacam itu. Kita melakukan bagaimana skill guru, pemahaman guru, keterampilan guru. Nah, itu semakin meningkat. Nah, kita kembangkan seperti program PKB seperti sekarang ini. Bagaimana organisasi pembelajar seperti MGMP, KKG, MGBK itu untuk program untuk meningkatkan kapasitas guru. Dan yang ketiga itu memastikan ada peningkatan kesejahteraan guru. Untuk ininya seperti TPG. Seperti tunjangan subsidi untuk guru. Termasuk di dalamnya juga tunjangan untuk guru non PNS yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi. Jadi semacam itu, sehingga kalau kesejahteraan dengan subsidi tadi, dengan tunjangan profesi tadi, kalau yang di negeri itu ada tukinnya juga, ada tukinnya itu. Nah, diharapkan bisa untuk ketenangan hidupnya semakin fokus untuk mengajar juga mempengaruhi seperti itu Pak ya. Tidak hanya itu, tapi fokus bagaimana meningkatkan prestasi dari siswa. Karena semua orientasi dari bagaimana guru itu bekerja adalah siswa. Itu yang utama. Pak, tadi yang menjawab pertanyaan sampean tadi. Nah, di sini sebenarnya saya ada melihat
kekurang, bukan tidak ya, tapi kekurangan. Oh ya. Kekurangan efektif bagaimana meningkatkan prestasi siswa itu. Kekurangan, oh iya. Sehingga perlu untuk kita berpikir ulang tentang peran dan posisi kita, ya, tentang kinerja kita, ya, terhadap prestasi siswa itu. Apa yang saya maksudkan itu gini, ada yang bilang anakku belajar 6 tahun bahasa Arab. Oh iya. Kok gak iso bahasa Arab? Ditambah 3 tahun, kok sih tetap masih belum bisa berkomunikasi atau menggunakan bahasa Arab untuk kepentingan dia belajar maupun berkomunikasi. Ditambah lagi 3 tahun lagi juga masih belum bisa belajar bahasa Inggris juga begitu. Padahal sudah dari 3 tahun di kelas MI, ditambah lagi 3 tahun di Sanawiyah, ditambah lagi kok tetap bukan tidak, masih belum ya, masih belum, karena saya lihat ada banyak dari siswa-siswa kita itu yang berprestasi, yang menjadi juara-juara dalam pidato, juara-juara di dalam debat, itu menunjukkan bahwa kita itu sudah, tetapi perlu kita introspeksi, masih ada yang banyak itu yang begitu juga numeracy. Numeracy harusnya paling tidak kapasitas anak di bidang matematika dasar di level MI itu tuntas ya. Yang tadi di level ini kalau nggak tuntas nanti di Sanawiyah jadi beban. Kalau nggak terselesaikan nanti di Aliyah juga jadi beban. Sehingga pilihan-pilihan anak-anak untuk masuk pada jurusan eksak, menjadi calon-calon saintis akademia ke depan itu juga akan terhambat. Sehingga mereka dimasukkan, mohon maaf, dimasukkan ke jurusan tertentu, yang jurusan tertentu itu kadang dilihat seperti apa itu tempat, mohon maaf bahasanya, tempat penyisian atau pembuangan. Ini sini masukkan ini, masukkan ini. Itu karena nggak sesuai dengan ini. Itu yang saya keprihatinan semacam itu. Belum lagi yang di bidang literasi. Kemampuan anak untuk membaca, memahami bacaan itu, mengungkapkan kembali ide dan gagasan dari bacaan itu, menulis dalam bentuk tulisan, mengungkapkan dalam tulisan itu kadang susah. Banyak anak yang pintar tapi tidak mampu untuk mengungkapkan. Meyakinkan kepada orang lain karena ketidakbiasaan dia dalam proses membangun konsep literasi yang memadai itu. Jadi gak hanya menulis saja loh literasi itu, tapi kemampuan dia juga berbahasa, kemampuan dia memahami, kemampuan dia membaca cepat, kemampuan dia untuk membuat pointers. Jadi di situ ada thinking skillnya juga. Nah itu kontribusinya kalau pada siswa itu sangat besar untuk kemajuan dia ke depan. Kalau di level MI nggak tuntas, nanti di level Sanawiyah lebih membahayakan lagi. Karena level bacaannya sudah meningkat, kemampuan dia memahami secara cepat bacaan itu tidak bagus, melalap bacaan-bacaan yang harusnya dia itu sekarang kan lebih banyak kemandirian, jadi independent learner. Jadi pembelajar yang independen. Kalau skill-skill ini tidak dimiliki oleh mereka, wah itu sungguh sangat. Ini yang dari sisi literasi. Belum lagi nanti kalau di level Aliyah. Nah, kemampuan anak untuk menulis, menyampaikan gagasannya, meyakinkan orang lain dengan
ide dan gagasan dia itu kan sangat ditentukan. Nah, dari proses semacam keprihatinan saya semacam itu, tidak hanya ini loh, mata pelajaran yang lain juga begitu. Tidak hanya yang numerasi, literasi dan lain-lain, yang lainnya juga mempengaruhi. Masih ada juga ya introspeksi bagaimana olahraga atau seni itu diajarkan secara memahami. Padahal itu adalah kemampuan real. Orang olahraga itu kan harus real. Seni itu dia bisa main apa? Dia bisa melukis apa? Dia menimbulkan kaligrafi seperti apa? Kan semacam itu. Nah, ini tidak hanya sekedar bagaimana guru itu memberi layanan itu kepada anaknya. Dia memahami bagaimana kondisi belajar anak, memahami kekurangan anak, memahami problem anak, memahami bagaimana dia meningkatkan dinamika belajar anak itu sampai melalui achievement dia. Tetapi juga masalah fokus guru, komitmen guru kepada anak itu. Fokus maksud saya, aku pada anak selevel ini, sekelas ini, sesemester ini, harusnya saya itu apa yang harus dia bisa, harus dilakukan. Dia yang harus pahami. Siswanya harus memahami apa, dia harus bisa apa, dia harus bisa mendemonstrasikan apa, dia harus bisa menunjukkan action seperti apa. Itu harus benar-benar menjadi bagian daripada fokus daripada guru itu. Kalau untuk setiap individualnya, untuk dari guru sendiri Pak ya, kan harus memperhatikan dari siswa ini apa yang dibutuhkan. Itu apakah harus seluruh siswa atau guru ini harus memperhatikan per individu seperti itu? Karena dia itu bukan guru daripada komunitas saja, tapi juga guru dari tiap individu. Karena itu sebenarnya kita itu dengan bantuan IT seperti sekarang dengan fleksibilitas bentuk kelas-kelas yang ada pada kita ini, bentuk kursi-kursi tempat duduk anak yang seperti sekarang ini saya lihat sudah sendiri-sendiri itu, dengan IT yang terpasang di dalamnya itu, seharusnya itu memungkinkan fleksibilitas guru itu untuk tahu satu persatu anak dan membangun model pembelajaran yang memungkinkan interaksi dan komunikasi kepada setiap anak itu. Jadi tidak model seperti industrial model yang dulu itu hanya satu orang guru, kemudian duduknya hanya menghadap satu guru, terus kemudian dia general, dia harus konsentrasi penuh. Tidak begitu, tetapi memungkinkan bagaimana setiap individu anak itu benar-benar menjadi individu yang mandiri di dalam belajar. Dia tahu sebenarnya pada level ini dia harus bisa apa, tahu apa, Nah, gurunya ini juga fokusnya tadi itu juga jelas, sehingga dari sini akan ketemu. Nah, itu yang saya maksudkan komitmen dia untuk melakukan perubahan. Gurunya itu untuk melakukan perubahan pada level achievement anak, prestasi anak itu sampai kepada apa yang dikehendaki oleh guru-guru. Itu kadang itu saya melihat gitu Pak ya, maksudnya satu guru gitu dalam satu kelas, kadang itu ada yang contohnya dari numerasi lah, dari pelajaran matematika, kadang itu ada yang satu siswa itu ternyata bisa mendapatkan nilai katakanlah 95, tapi di sisi lain ada juga siswa yang nilainya di bawah 50 lah, seperti itu. Berarti itu dikatakan apa Pak ya? Apakah dari siswanya yang kurang memperhatikan dari penjelasan dari gurunya, atau dari pihak gurunya yang kurang memperhatikan dari tiap individual? Itu ada beberapa
problem menurut teman saya. Yang pertama ya, apakah ada pertanyaan, apakah ada di madrasah itu suatu institusi atau satu layanan yang memberikan kepada anak apabila dia ada kekurangan. Terus yang kedua, apakah ada di madrasah itu bahwa ada semacam standar bahwa di kelas ini pada semester ini seperti yang tadi fokus tadi. Fokusnya yang jelas itu memenuhi enggak? Kalau itu jelas berarti itu ada proses pemilahan. Ini sudah memenuhi standar. Kalau di luar itu ada ini mainstream, kelas mainstream sudah memenuhi standar kelas utama. Ini masih under achievement, belum memenuhi standar itu.